kepada anak kami untuk memimpin doa pembukaan pada petugas yang sudah dipilih dan diminta ke depan. Mari kita berdoa sesuai agama yang kita Bapa yang baik, terima kasih atas berkat. Dan Bapa yang baik, semoga kami akan memulai proses belajar mengajar. Dan Engkau memberkati kami supaya kami memahami semua yang disampaikan Bapa kami. Berkati juga dia dan bimbinglah dia. Inilah Yesus Kristus melalui pelayanan anak Yesus Kristus. Amin. Baik, kami akan coba cek dulu kehadiran kita, ya. Abdil, Hadir Pak. Amir Kilian, Hadir Pak. Gilbert, Inel, Jessica, Hadir Pak. Sumiati, Monradus, Marta, Vincent, Wahyu, Yamuarota, Rela, Boris, Revan. Baik, hadir kita semua ya. Terima kasih. Baik. Jadi sebelum kita memasuki materi kita yang baru, maka saya ingatkan dulu mengenai materi kita sebelumnya. Mudah-mudahan masih ingat. Materi kita sebelumnya adalah apa? Nah, makna kiasan. Nah, baik. Apa itu makna kiasan? Nah, itu kan contohnya. Nah, itu contohnya. Pengertiannya. Hah? Itu ya adalah berupa makna atau perumpamaan secara tidak langsung, ya. Nah, baik. Jadi itulah materi kita yang sudah kita ajarkan sebelumnya. Nah, baik, mana anak-anak kami, apakah Anda masih ingat mengenai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Masih. Apa itu coba? 7 kebiasaan. Oke, kita lakukan langsung ya. Mari saya tidak semangat ya. Baik, ya. 3 ya. Ada 7 kebiasaan. Anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hidup cepat, beristirahat. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Apakah anak-anak kami sudah menjalankannya semua? Baik, terima kasih. Nah, sekarang ya materi kita adalah menuangkan perasaan dan imajinasi melalui karya sastra yang indah. Ya, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yaitu menuangkan perasaan dan imajinasi menjadi karya sastra yang indah.
Jadi karya sastra yang indah. Inilah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah kita menuangkan ya perasaan atau imajinasi kita menjadi karya sastra yang indah. Bagaimana kita menuangkannya? Kita bisa tuangkan dalam bentuk puisi ataupun cerita pendek. Ya, itu ya yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, di mana topiknya adalah menulis karya sastra untuk menyampaikan perasaan dan imajinasi. Jadi inilah berupa topik atau judul menuliskan karya sastra untuk menyampaikan perasaan atau imajinasi. Ya. Jadi anak-anak kami pada pembelajaran kita akan mencoba ya bagaimana cara kita menuliskan karya sastra itu, baik dia dalam bentuk puisi atau bentuk cerita pendek. Ya, kita akan tuangkan perasaan atau imajinasi kita nantinya masing-masing. Nah, anak-anak kami, coba kalian bayangkan ya, kalau misalnya ada sesuatu perasaan kalian ya, tetapi untuk menceritakannya kepada seseorang tidak ada waktu kita misalnya, atau orang yang mau kita sampaikannya itu tidak ada di situ. Bagaimanakah cara kita menyampaikannya? Nah, itu ya. Jadi kita akan sampaikan dia itu dalam bentuk tulisan, yaitu membuat surat. Baik. Nah, menurut Anda, mengapa menulis itu penting? Apa manfaatnya kira-kira bagi kita, bagi anak-anak kami untuk kita harus menulis? Nah, itu salah satunya adalah membantu memecahkan masalah. Ya, kalau misalnya ada keluarga kita di seberang, kita juga kebetulan jalur komunikasi internet terputus, nah boleh kita mengirimkannya melalui surat. Jadi kita terbantu. Apalagi meningkatkan daya ingat. Makanya anak-anak kami sering-seringlah menulis, ya, sering-seringlah menulis. Misalnya dengan mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, ya, itu kita menulis. Dengan kita menulis adalah meningkatkan daya ingat kita akan sesuatu hal. Ya, itu. Coba kalau misalnya belum tertuang, belum tertulis tanggal lahir kita, bagaimana kita bisa mengingatkannya? Iya kan? Jadi karena sudah tertuang, sudah tertulis, maka kita bisa mengingatnya. Oh, tanggal begini, tanggal ini saya dilahirkan di pernikahan ini. Nah, baik. Nah, pernahkah kalian punya ide-ide di kepala ya untuk menyampaikan atau menggambarkan sesuatu yang indah itu? Pernah? Nah, setiap manusia pasti punya ide, punya gagasan, punya khayal. Jadi anak-anak
kami dengan kita punya ide-ide tersebut, dengan kita punya gagasan-gagasan tersebut, marilah kita ya melukiskannya melalui tulisan dalam bentuk karya sastra. Nah, baik. Anak-anak kami, di sini coba kita perhatikan ada contoh daripada puisi. Ya. Bagikan bahannya ya. Baik. Kasih apa yang di belakang? Ya. Jadi pada kartu yang saya bagikan itu ada puisi dan ada cerita pendek. Saya akan meminta dulu salah seorang ke depan untuk membacakan puisi pertama. Coba bacakan ya dengan penuh perasaan bagaimana membacakan sebuah puisi. Siapa? Coba ke depan, orang. Puisi pertama, silakan. Bacakan saja. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Sekolahku, tempatku bermimpi, belajar, tertawa, dan menari. Guru adalah lentera hati, teman adalah pelengkap hati. Baik, kalau kita analisa puisi tersebut, ya, nah, bagaimanakah perasaan kalian setelah membacakan puisi itu? Coba, ya. Baik, ada yang menyatakan nah, apa lagi? Ya. Baik, ya. Saya lanjutkan dengan puisi kedua. Siapa yang mau membacakannya ke depan? Oke, silakan. Tak perlu kata untuk mengerti, tetapanmu sudah cukup memberi arti. Dalam diam pun hatiku tahu, cinta ini nyata bukan sekedar. Terima kasih. Nah, baik. Bahasa cinta. Tak perlu kata untuk mengerti, tatapanmu sudah cukup memberi arti. Dalam diam pun hatiku tahu, cinta ini nyata bukan sekedar. Nah, dari puisi kedua itu, ya, menurut kamu bagaimana itu kejadiannya? Ya, sehingga bisa muncul puisi tersebut menurut kamu? Ya. Baik, ya, kadang-kadang ada seseorang atau teman-teman yang bermulut manis, ya, nah, bermulut manis, ya, ya, saya sayang kamu, saya suka sama kamu, tetapi hatinya entah kemana. Ya, itu
Atau misalnya teman-teman juga kadang-kadang kita membuat sesuatu, iya pas itu, pas, benar. Padahal dalam hatinya itu berbeda. Jadi seorang pengarang puisi ini katanya itu, ya, dalam dia pun hatiku tahu cinta ini nyata bukan sekedar ragu. Jadi sebenarnya orang yang pintar dia tahu apakah benar-benar, ya, apa yang disampaikan seseorang itu memang nyata atau benar-benar dari hatinya. Ya, kita bisa membaca dari mimik misalnya, ya, itu. Nah, baik. Sekarang cerita di sebelahnya, ya. Coba bacakan, siapa yang bisa membacakan dari tempatnya saja? Membacakan. Nah, coba baca di tempat saja. Alfred baru saja diputuskan Aceh. Bisa dihormati sendiri. Bisa mengucapkannya dengan bahasa baku, seperti dikutip dari Lilan. Dan Alfred tidak menangis, hanya dia memeluk bantal, merasa hampa yang luar biasa. 5 jam kemudian tangisan itu pecah. Tangisannya begitu keras sampai ia tidak mengenali suaranya sendiri. Kejadian itu adalah titik awal untuk menerima kenyataan. Alfred mulai mengumpulkan semua barang milik Lisa dan memasukkannya ke dalam sebuah kotak. Butuh cinta baru dianggap sah jika semua foto bersama sudah dihapus dan akun media sosial sudah di-upload. Lisa pernah berkata, cintaku hilang begitu saja, seperti tidak merasakan apa-apa lagi. Kita sudah menjadi orang yang berbeda. Dan dia meminta Alfred untuk merelakan. Kata-kata itu kini terasa pedih. Tapi di sisi lain, Alfred sadar bahwa ia juga harus merelakan. Baik, terima kasih. Jadi, menurut kamu, kenapa dibuat dunia ini gerimis? Karena si Alfred menangis, makanya dibuat judulnya gerimis. Nah, pernahkah kalian diputus cinta? Jangan dulu bercinta, ya, belum saatnya, ya. Nanti kalau sudah besar baru, ya. Nah, ini adalah suatu cerita bagaimana perasaan Alfred, ya, ketika diputuskan cinta oleh si Lisa. Jadi di dalam cerita ini tokohnya adalah, tokoh utamanya adalah siapa? Alfred. Itulah tokoh utamanya Alfred, ya, baru Lisa. Tapi yang utama adalah Alfred. Jadi si Alfred, ya, membuat suatu cerita tentang perasaan yang dialami. Jadi inilah contoh-contoh, ya, cara menuangkan perasaan ataupun imajinasi kita dalam bentuk karya sastra. Bisa kita tuangkan dalam bentuk puisi dan bisa kita tuangkan dalam bentuk cerita. Nah, baik, anak-anak kami, ada yang ditanyakan dalam hal ini? Ada? Nah, baik, saya ingatkan ada beberapa hal. Kalau kita menyusun cerita ataupun puisi, ya, kita usahakan kita gunakanlah kata-kata yang kreatif, yang indah, ya, yang bermakna, ya, itu. Nah, jadi untuk itu anak-anak kami, saya akan mencoba melihat, ya, bagaimana apakah kita sudah sanggup mau menuangkan bentuk perasaan atau imajinasi kita dalam bentuk karya sastra, ya.
Di sini akan saya siapkan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Nah, saya sebutkan ini, ya. Ini itu, ya. Silakan nanti dibuat, di situ dituangkan jawabannya yang langsung, ya. Tulis nama lengkap, kelas, kemudian ada petunjuknya, ya. Pilih salah satu dari dua pilihan di bawah ini, lalu tuliskan karyamu di halaman selanjutnya. Pilihan pertama adalah puisi pendek, yaitu perasaan hati, ya. Nah, tuliskan sebuah puisi pendek minimal 3 sampai 6 baris tentang perasaanmu, baik dia perasaan gembira, sedih, rindu, dan semangat, ya. Kemudian gunakan kata-kata yang indah dan kreatif, ya. Pilihan kedua adalah bentuk cerita imajinasi, ya. Misalnya ada petualangan benda ajaib, ya. Sering kalian menonton TV, kan? Ada saja. Misalnya di film mana itu di atas ikan bisa nah itu. Ada lagi tuh di daru. Andaikan aku jadi orang kaya, apa lagunya itu? Saya akan beli ini, saya akan kesana. Itu adalah bentuk imajinasi. Tapi ini adalah dalam bentuk benda. Contohnya, ya, bayangkan kamu menemukan sebuah benda ajaib. Bayangkan, ya. Nah itu. Kemudian ceritakan petualanganmu dengan menggunakan benda ajaib tersebut. Ya, silakan. Jadi itu adalah pilihan. Boleh dalam bentuk puisi, boleh dalam bentuk cerita. Silakan. Silakan tuangkan. Puisi, ya, apakah senang, sedih,
atau dalam bentuk cerita. Ya silakan buat puisi kalau misalnya sedang sedih, ya. Sudah satu saja, jangan semua, kan pilihan itu. Ya, kalau udah pilih puisi, ya. Sebenarnya tiga sampai 50. Lalu buatkan puisi singkat, 3 baris pun nggak bisa. Ada di pemakannya. Bagaimana, sudah siap semua? Sudah. Baik, silakan dikumpulkan ke KPU. Baik, terima kasih. Nanti saya akan lihat bagaimana cara kita membuat imajinasi kita yang kita tuangkan dalam bentuk puisi maupun yang dinuangkan tadinya dalam bentuk cerita. Nah, baik, saya akan mencoba meminta apa ada salah satu di antara kalian yang sanggup menyampaikan imajinasinya dalam bentuk puisi atau dalam bentuk cerita ke depan. Nah, silakan Bella. Baik, terima kasih. Jadi untuk menyampaikan tinggal tadi belum dia tuliskan hanya secara lisan saja, tapi kalau itu boleh kita tuangkan dia dalam bentuk tulisan apapun, ya, perasaan kita, imajinasi kita, mari kita tuangkan dia dalam bentuk tulisan yang disebut dengan karya sastra, baik dalam bentuk puisi maupun dalam bentuk cerita. Semoga anak-anak kami ya lebih rajin ya menuangkan baik itu di dalam buku-buku catatan pribadi ya. Kadang-kadang
kita punya catatan pribadi. Pada saat kita misalnya pergi ke suatu daerah, berlibur atau bagaimana, kita ada catatan-catatan kita yang bisa kita apresiasikan nantinya sebagai karya sastra. Nah, baik. Karena waktu sudah mau berakhir, maka saya akan kasihkan tugas ulang untuk menyusun bentuk lain selain yang sudah kita kerjakan tadi. Silakan buat ya di rumah ya, satu juga bentuk karya sastra, baik dia dalam bentuk puisi atau bentuk cerita pendek. Sudah tahu tugasnya kan? Silakan dikerjakan ya. Kapan kita masuk bahasa Indonesia lagi? Nah, kalau boleh besok sudah terkumpulkan tugas rumahnya. Ya. Nah, baik. Demikian saja penyampaian materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak kami lebih giat lagi dan lebih semangat untuk menyampaikan berupa perasaannya, imajinasinya dalam bentuk karya sastra. Baik, karena tidak ada lagi yang ingin Bapak sampaikan, maka marilah kita tutup pembelajaran ini dengan doa penutup. Amin. Selamat siang.